Jadi saya akan membahas tentang siapakah orang Eropa pertama yang menjejakkan kaki di Sumatera Barat di tanah Minangkabau. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Hasrat orang-orang Prancis atau orang Eropa menggapai Sumatera tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi permasalahan bertubi-tubi, mulai penyakit khas tropis hingga perangai penduduk yang berubah-ubah. Pada 15 Juni tahun 1526, dua kapal penuh muatan di pelabuhan Honfleur, Normandy, Prancis Tengah bersiap melakukan perjalanan jauh. Seorang penjelajah berkebangsaan Italia, Giovanni de Verrazzano, dipercaya Raja Prancis memimpin rombongan tersebut dengan bekal catatan pelayaran Ferdinand Magellan pada 1520 yang tersebar di seluruh Eropa. Verrazzano membawa puluhan awak kapal menuju kepulauan rempah-rempah di timur jauh. Jadi pada pelayaran pertama itu, sang kapten mencoba mengikuti jalur Samudra Pasifik, persis seperti yang dilakukan Magellan. Tetapi jalur yang berat membuatnya terpaksa kembali membalikkan kemudi kapal. Ia pun memutuskan untuk mengambil jalur lain, yakni melalui bagian selatan Samudra Atlantik menuju wilayah paling ujung Afrika. Kemudian memasuki Samudra Hindia, Verrazzano memanfaatkan gerak angin timur dalam pelayaran tersebut. Tapi para awak kapal yang sudah kelelahan dan tidak mendapatkan bayaran dalam perjalanan yang sia-sia, itu memutuskan untuk memberontak. Mereka menuntut agar paling tidak satu di antara dua kapal itu tidak melanjutkan perjalanan lebih jauh lagi. Itu yang ditulis Bernard d'Orléans dalam Orang Indonesia dan Orang Prancis dari abad ke-17 sampai dengan abad ke-20. Akhirnya diputuskan kapal kedua yang dipimpin Pierre Caunay yang akan melanjutkan pelayaran menuju timur. Sementara Verrazzano kembali ke Prancis. Sekiranya musim panas pada 1527, Caunay berhasil melihat garis pantai Pulau Sumatera. Ia pun segera merapatkan kapalnya di sekitar wilayah pantai barat Aceh. Namun baru saja menginjakkan kaki di sana, para pelaut Prancis itu langsung ditolak penduduk setempat. Jadi kedua kubu lalu terlibat pertempuran hingga Prancis akhirnya memilih mundur. Nahas kapten kapal dan sejumlah besar awak terbunuh. Dan kehilangan kapten kapal membuat awak yang tersisa memutuskan tidak melanjutkan perjalanan. Mereka memilih kembali ke tanah airnya melalui jalur mereka datang. Namun sayangnya para pelaut itu tidak pernah sampai ke Perancis. Jadi sebagian memilih tinggal di Madagaskar, sementara lainnya terdampar di Mozambik. Banyak juga pelaut yang ditangkap oleh orang-orang Portugis pada saat itu. Pada 1529, saudagar kaya Jean Angot kembali mendukung perjalanan menuju Hindia Timur. Kali ini dua bersaudara Jean dan Raoul Parmentier de Dieppe dipercaya menjadi pemimpin pelayaran. Dan inilah orang-orang yang pertama orang Eropa menginjakkan kaki ke Sumatera Barat. Jadi keduanya diberi kapal besar oleh Jean Angot, lengkap dengan perbekalan dan awak yang begitu banyak. Tugas keduanya masih sama, menjalin hubungan dagang langsung dengan kepulauan rempah-rempah Hindia Timur. Pada April 1529, kedua petualang memulai perjalanannya dari Dieppe. Dijelaskan Harry Charles Purvis Bell dalam The Voyage of Francois Pirate of Laval of the East Indies pada Oktober 1529. Mereka berhasil mencapai pantai barat Sumatera. Pelayaran itu dianggap perjalanan kilat pada masa itu, kurang dari 27 bulan. Karena kapal hanya berhenti sebentar untuk alasan teknis di beberapa pelabuhan. Padahal biasanya singgah lebih lama agar para awaknya dapat beristirahat. Itu yang disebutkan oleh d'Orléans. Jadi Parmentier bersaudara sempat singgah di Pulau Pini, wilayah Nias sekarang, dan memberi nama pulau itu yaitu Pulau Parmentier. Pulau-pulau lain di Kepulauan Batu pun satu persatu diberi nama Francis. Keduanya juga singgah di Pulau Tiku, sebelah utara Padang sekarang. Yaitu sekarang ini tepatan dengan Kabupaten Agam ya, kalau dulu Pariaman. Untuk memenuhi persediaan merica yang dianggap sangat berharga di negerinya. Itu alasannya dia mampir di sana. Jadi tidak seperti pendahulunya. Kontak pertama Parmentier bersaudara dengan para pribumi berjalan cukup lancar. Itu berkat salah seorang awak kapal yang bisa sedikit berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu pada saat itu. Jadi para pelaut Prancis itu mendapat sambutan yang lumayan hangat dari penduduk setempat. Mereka bahkan diundang makan malam bersama dalam sebuah acara penyambutan. Di sana orang-orang Prancis mempelajari kebiasaan-kebiasaan penduduk yang terkadang dianggap tidak lazim. Ini dalam sejarah, ini bukan kata saya ya. Seperti kebiasaannya makan sirih dan mabuk-mabukan katanya. Dan dengan menghisap tanaman ganja.
Para pria di tempat itu juga tidak bekerja dan hanya menghabiskan waktu berjudi. Nah, ini dalam catatan sejarah ini benar atau tidak ya kan? Kita tidak tahu. Jadi para penduduk Tiku digambarkan oleh pelaut Prancis sebagai seorang yang cukup terbelakang. Mereka berkulit hitam dengan tubuh yang ramping dan tinggi. Cara berbicara mereka sangat keras, tapi suara yang dikeluarkan tidak enak didengar katanya. Mereka mengenakan pakaian dari kain berwarna merah, coklat, dan biru tua. Hampir seluruh penduduk bertelanjang kaki. Jadi penduduk juga umumnya menggunakan ikat kepala atau topi jerami. Katanya. Nah, di tempat Parmentier bersaudara tinggal di sana, tidak dikenal dengan adanya pelacuran. Jadi zaman dulu sudah tidak ada pelacuran. Jadi para perempuan di sana tidak tertutup sempurna auratnya, tapi ada hukum setempat yang melarang hubungan di luar pernikahan di sana. Jadi kesucian benar-benar sangat dijaga di Sumatera Barat tersebut. Pelacuran adalah perilaku yang tak dikenal, kata Parmentier bersaudara seperti dikutip Ayang Utriza dalam Sejarah Hukum Islam Nusantara. Jadi meski sempat disambut hangat, perundingan dengan pejabat pribumi di Tiku tidak cukup memuaskan. Pulau Tiku sendiri bukan tempat yang baik untuk berdagang. Tempat itu tidak lebih dari sebuah desa nelayan miskin. Hampir tidak ada saudagar yang menjual banyak rempah-rempah sebagaimana pencarian para pelaut Prancis tersebut. Jadi perangai para penduduk juga berubah-ubah. Terkadang mereka baik dan bersahabat, namun sering dijumpai penduduk yang berperangai jahat dan licik. Ini dalam catatan sejarahnya. Parmentier gagal dengan upaya menguasai Tiku. Pelancong Prancis itu memutuskan kembali berlayar menuju selatan. Mereka diketahui bergerak menuju Indrapura. Tapi di tengah-tengah pelayaran, Parmentier terserang penyakit. Jean wafat pada 3 Desember 1529, sedangkan saudaranya Raoul menyusul 5 hari kemudian. Sejumlah awak kapal juga banyak yang meregang nyawa akibat sakit tifus. Tidak lama setelah kedua kapten kapal mereka mangkat, para pelaut yang dapat bertahan mengangkut sedikit dagangan yang terdiri paling banter 30 barel merica dan berhasil kembali ke Perancis pada Juli 1530. Pelayaran yang sia-sia tersebut sekali lagi benar-benar membawa kerugian besar bagi pemilik armada Jean Angot. Ini yang ditulis oleh Dorland. Jadi itulah cerita tentang siapakah orang pertama yang menjejakkan kaki ke Sumatera Barat, tanah Minangkabau. Yang akhirnya perjalanan tersebut menjadi sebuah perjalanan yang sia-sia karena ingin menguasai Sumatera Barat. Oke, sampai di sini seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafar Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.